kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan ketika Engkau hadir, selalu ada mujizat terjadi. Yes, Lord. Ketika Engkau hadir, ada pemulihan yang luar biasa. Amin, Tuhan. Pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Karena kami rindu satu hal. Kami hanya rindu meninggikan nama-Mu saja. Tidak ada yang lain kecuali nama-Mu saja yang kami tinggikan. Kami rindu sebentar mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada artinya apa-apa ini dengan urapan khusus dari surga. Biar setiap firman yang kami sampaikan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu boleh memberkati kami, mengubah hidup kami, menguatkan bahkan menolong kami. Sehingga hidup kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Terlambat ya. Sampai bertemu di gelombang dan waktu yang sama. Shalom. Loh, kok orang dua? Shalom. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Di dalam Yesus kita harus tetap semangat. Amin. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Mari kita sama-sama buka Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, maksudnya firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, mungkin di sini ada kontraktor. Sebuah bangunan bisa dikatakan kuat. Itu tergantung kepada pondasinya. Apakah pondasinya itu kuat melekat dengan tanah atau batu? Rumah bisa dikatakan kuat kalau pondasinya itu tertanam dalam, begitu kuat melekat. Karena apa? Pondasi ini begitu penting karena menahan beban di atasnya. Mau 1 lantai, 2 lantai atau mungkin 30 dan lain sebagainya. Pondasi itu yang menentukan kuat atau tidaknya bangunan. Ketika pondasi itu kuat, maka bangunannya ini tegak lurus, nggak retak. Gempa dan lain sebagainya tidak bisa menggoyahkan bangunan ini. Ya. Tetapi bangunan yang pondasinya lembek, pondasinya ditanam di tanah atau di pasir, yang tanahnya lembek dan lain sebagainya, bangunan ini nggak akan pernah kuat. Ketika ada banjir melanda, angin, topan dan lain sebagainya, bangunan itu pasti akan roboh dan hancur. Kenapa Menara Pisa? Ya, saudara pernah ke sana? Saya belum pernah ke sana, cuman lihat saja gambarnya. Setiap tahun itu miring 2 mili. Oh, cuman 2 mili. Tapi ketika bertahun-tahun, saudara bisa lihat Menara Pisa itu menjadi miring banget. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat, dibangun di atas tanah yang lembek, nggak kuat, sehingga ada pergeseran. Ya, ayat di atas memberi perumpamaan ada 2 rumah yang sama-sama dibangun, yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir. Yang membedakan cuman pondasinya saja. Setelah beberapa lama, rumah ini dilanda oleh banjir, diterpa oleh angin puting beliung, topan badai. Rumah yang di atas, yang dibangun di atas batu itu tetap kokoh, tidak tergoyahkan.
kuat berdiri, nggak goncang sama sekali. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, firman Tuhan berkata rumah ini hancur, dilanda banjir, dilanda oleh angin puting beliung, berantakan. Tahukah saudara, perumpamaan ini sama seperti kita. Sama-sama orang Kristen, sama-sama datang beribadah, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama ada di tempat ini. Yang membedakan kita adalah ketika banjir masalah, banjir persoalan, angin topan masalah persoalan datang melanda kita. Itu yang membuat perbedaan satu dengan yang lain. Apakah kita masih kuat berdiri teguh, ataukah kita hancur berantakan? Kenapa bisa hancur? Kenapa kita tidak bisa bertahan menghadapi goncangan hidup ini? Jawabannya cuma satu, karena pondasi kita tidak kuat. Kenapa hidup kita bisa berantakan, hancur, stres dan lain sebagainya? Karena pondasi yang kita tanamkan bukan di atas batu karang yang namanya Yesus Kristus. Tapi ketika pondasi hidup kekristenan kita tanamkan ke dalam yang namanya batu karang yang teguh, yang namanya Yesus Kristus. Saya percaya angin puting beliung, badai persoalan boleh melanda hidup saudara, saudara tetap kuat berdiri teguh. Bersama Yesus aku lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Oh haleluya. Saudara, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan datang beribadah, banyak anak Tuhan melayani, sama-sama dengar firman Tuhan di gereja. Tetapi yang satunya melakukan firman, yang satunya tidak melakukan firman. Dan firman Tuhan berkata, yang melakukan firman Tuhan dikatakan orang yang bijaksana. Tetapi yang tidak melakukan firman, firman Tuhan berkata orang yang bodoh. Saya rindu jemaat di tempat ini, jemaat Raja Damai, semua menjadi Kristen yang bijaksana, amin. Menjadi Kristen yang bijaksana, amin. Kristen yang luar biasa. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Orang yang bijaksana pasti tenang menghadapi badai. Orang yang bijaksana gak akan ceroboh. Orang yang bijaksana pasti berhati-hati. Orang yang bijaksana bisa memandang jauh ke depan, karena dia tahu persis bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik buat anak-anaknya. Tetapi orang bodoh, dia tidak akan pernah bisa berpikir jauh ke depan. Dia tidak akan pernah berhati-hati dalam hidupnya, ceroboh, tidak pernah berpikir panjang. Sakarpe dewe. Ayo kita jadi Kristen yang bijaksana. Rumah yang didirikan di atas pasir tidak akan pernah roboh kalau nggak ada badai. Rumah yang didirikan di atas pasir akan tenang-tenang saja, nggak akan terjadi apa-apa, nggak akan ada goncangan kalau badai itu tidak datang. Sama semuanya. Tapi yang membedakan ketika badai itu datang, rumah itu akan hancur. Ketika kita bangun hidup rohani kita, hidup kekristenan kita, bukan berdasarkan firman Tuhan, maka saya percaya badai datang, saudara dan saya akan hancur. Tetapi sebaliknya, jika hidup kekristenan kita bangun di atas batu karang yang teguh yang namanya Yesus Kristus, yang adalah firman Tuhan yang hidup, saya percaya mau ada masalah, goncangan, badai persoalan, angin puting persoalan apapun, saudara dan saya tetap berdiri teguh. Amin. Yes. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi goncangan? Bagaimana kita bisa bertahan hari-hari ini menghadapi masalah yang tiba-tiba? Yang pertama, jadikan Kristus dasar dalam hidup kita. Jadikan Kristus Yesus pondasi hidup kita. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai yang kedua-dua. Efesus pasal 2 19
sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara dan saya ini anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, di dalam Dia, di dalam Yesus. Kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Dikatakan kita adalah anggota keluarga Allah. Hidup kekristenan kita harus dilandaskan dengan pondasi yang kuat, yaitu batu penjuru itu yang namanya Yesus Kristus. Apa sih Bu batu penjuru itu? Batu penjuru dikatakan suatu batu yang besar yang diletakkan di sudut utama bangunan sebagai senter atau patokan yang untuk sebuah bangunan itu bagaimana harus dibangun. Tolak ukurnya adalah ya batu penjuru tadi. Saudara, soko guru ya mungkin. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Hidup kekristenan kita, apapun persoalannya, apapun masalahnya, semuanya harus dilandaskan oleh firman Tuhan. Kalau Yesus yang jadi teladan, kalau Yesus yang menjadi batu penjuru, semuanya artinya dalam hidup bisnis kita, hidup ya rumah tangga kita, hidup pekerjaan kita, semuanya harus selaras dengan firman Tuhan. Amin. Kalau bisnis yang jujur, amin. Jangan suka tipu-tipu, amin. Sing amin cuman 2. Yang bisnis, pebisnis harus hidup kapan batine Bu lek jujur terus. Orang jujur dicintai oleh Tuhan. Rumah tangga harus dibangun berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan. Semuanya terbuka. Saya dan suami saya HP 24 jam on. Gak ada pin yang gak tahu. Semuanya terbuka. Keuangan semua terbuka. Tidak ada 1 rupiah pun yang saya dan suami saya sembunyikan. Semuanya terbuka sesuai dengan firman Tuhan. Mendidik anak-anak juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang benar. Setiap hari saya telepon anak saya di Pandaan, anak saya di Surabaya. Ko, nih sudah doa dah. Ayo nek pergi mana-mana berdoa. Berdoa minta pimpinan Tuhan. Kamu mulai kerja sekarang minta hikmat Tuhan. Kita nggak mampu tanpa Tuhan. Bosen setiap hari nggak apa-apa. Tapi pasti Dia dengar. Oh, aku harus berharap kepada Tuhan satu-satunya. Jangan pernah berharap kepada mama papa. Berdoa berharap kepada Tuhan, sumber segala sumber. Kamu mau sekolah nih, berdoa nih, minta hikmat nih. Kelihatannya anak-anak mungkin gak dengar, tapi saya tahu dari hasilnya. Mereka mungkin berdoa dan hasilnya anak-anak luar biasa. Yang satu dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Yang kecil dipakai Tuhan. Studi sekolahnya diberkati. Nilainya 900 semuanya. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Pengharapan kita, landasan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Siapa yang mau cari jodoh anak-anak muda harus berdasarkan dengan firman Tuhan. Gelap dan terang gak bisa bersatu, tapi ini sudah usia Bu. Usia boleh ada, Yesus pasti memberikan yang terbaik. Jangan asal comot, oh aku sudah usia sekian gak ada yang mau. No, engkau anak luar biasa, Tuhan pasti kasih jodoh yang luar biasa. Engkau anak raja di atas segala raja. Jangan tukar keselamatanmu dengan hal-hal yang anak-anak harus dididik akhir-akhir ini. Saya melihat kemarin luar biasa. Saya menangis menitikkan air mata. Bagaimana bisa anak yang cantik seperti ini bisa jatuh dari lantai 21 atau 22. Oh, saya berkata kepada anak saya, aduh, Noni ini cantik loh. Kok bisa? Masalah apa sih sampai mengharuskan dia bunuh diri?
Nggak ada masalah yang tidak pernah bisa diselesaikan. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Kenapa bisa jatuh dari lantai 21? Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Karena pondasinya bukan berdasarkan firman Tuhan. Kalau pondasinya berdasarkan firman Tuhan, diputus pacar, itu berarti bukan yang terbaik buat saya. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Tepuk tangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Satu lagi menyusul, gedebuk, satpam tahu. Universitas yang satunya. Aduh nyonyo, kamu ngapain mengakhiri hidup? Wong soto bakso masih enak ya saudara. Sinyo, ngapain sampai bunuh diri? Saya tanya anak saya, ya apa itu? Ada masalah apa? Nggak tahu mah. Ya, mungkin ya masalah. Tapi anak saya berkata, sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah atau persoalan sesulit apapun yang tidak ada jalan keluarnya. Karena gembok itu diciptakan selalu ada kuncinya. Amin. Masalah dan persoalan boleh ada, kuncinya tetap satu, Yesus Kristus. Dia sumber jawaban, dia sumber pertolongan, dia sumber jalan keluar yang terbaik. Ketika pondasi saudara dan saya kuat, masalah persoalan boleh ada, rumah kekristenan kita, hidup kekristenan kita tidak akan pernah tergoncangkan. Suatu hari ada seorang anak yang ada di Pandaan. Anak ini luar biasa, anak cowok satu-satunya. Dia akan menikah. Kira-kira beberapa bulan kemudian dia akan menikah. Tapi singkat cerita, anak ini tiba-tiba batuk-batuk. Anak ini anak yang luar biasa, cinta orang tua, menjadi tulang punggung orang tua, cinta Tuhan. Pekerjaan Tuhan dia layani luar biasa. Dekor-dekor dia bersihkan bangku-bangku dan pokoknya dia sungguh rajin. Tiba-tiba badannya tambah kurus. Batuk-batuk nggak selesai. Dia bawa ke dokter. Dan dokter berkata, kena kanker paru-paru stadium 3. Oh, bagaikan petir menyambar. Dia berkata, mama, bagaimana bisa aku tidak pernah merokok sedikit pun mulai dari kecil. Bagaimana bisa aku kena kanker paru-paru. Aku melayani Tuhan sungguh-sungguh. Mulai dari usia sekolah minggu sampai sekarang aku tidak pernah terlambat. Aku selalu mencintai Tuhan sampai hari ini pun. Mamanya cuman berkata, anakku, kasih karunia menyertai kamu. Oh, mungkin kalau kita jadi orang tuanya kaget setengah mati. Tapi ibu ini luar biasa. Singkat cerita, kemo dan lain sebagainya diobati. Dan dokter berkata, kankernya menjadi stadium 4 terakhir. Badannya kurus, naik kursi roda, tapi dia tetap beribadah. Tapi di hari-hari terakhirnya dia mendapatkan mimpi yang luar biasa. Di tengah dia naik kursi roda, badannya sudah tidak kuat, dia bermimpi luar biasa. Dia melihat ada begitu banyak kumpulan orang-orang berpakaian putih bersih menyembah Tuhan, menari-nari, bersuka cita, damai sukacita luar biasa. Dan anak ini ada di tengah-tengah ini bersama-sama dengan Tuhan. Oh, luar biasa, dia sukacita. Dia berkata kepada mamanya, mama, aku mau di sana, aku tidak mau kembali lagi di sini. Dia berkata, aku bahagia di sana. Singkat cerita, dokter hands up dan anak ini dipanggil Tuhan. Yang membuat saya terkagum, ketika mamanya dibesuk oleh semuanya, ketika mamanya menghadapi peti mati anaknya, orang-orang memeluk dia, termasuk saya memeluk dia, tetapi dia berkata, aku bahagia, aku bersyukur sebab anakku sudah ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Pondasi yang dibangun adalah pondasi yang kuat. Pondasi yang dibangun adalah pondasi firman Tuhan. Pondasi yang dibangun adalah pondasi yang luar biasa yang namanya batu penjuru, Kristus Yesus. Dia tidak menyesal.
Dia tidak marah, tidak kecewa, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan. Aku punya Tuhan yang hebat dan anakku hari ini sudah bersama Yesus di surga. Yang melayat melongo. Bagaimana bisa orang yang ditinggal bisa menguatkan semua yang ada di tempat itu. Dan saya percaya ibu ini punya pondasi yang kuat, yang namanya Yesus Kristus. Badai topan boleh ada menerpa, tetapi bersama Yesus dia cakap menanggung segala perkara. Amin. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa bertahan menghadapi badai? Tetaplah berdoa dan percaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal 15 ayat yang ke-17. Ayat yang sangat singkat tetapi luar biasa. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi badai persoalan dalam hidup ini? Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Artinya, walaupun keadaan belum berubah, walaupun situasi mungkin bertambah buruk, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun tidak ada dasar sekalipun untuk kita berharap dan percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa sampai mujizat itu terjadi. Amin. Mungkin saudara berkata, untuk apa toh Bu berdoa? Toh sudah gak ada harapan. Untuk apa toh Bu berdoa? Toh rumah tangga sudah hancur. Buat apa berdoa? No, firman Tuhan berkata tetaplah berdoa. Artinya apa? Di dalam doa saya selalu percaya mujizat itu masih ada. Saudara, doa itu seperti induk ayam yang mengerami telurnya. Induk ayam ini begitu setia mengerami telurnya. 1 hari, 2 hari dia mengerami telurnya, enggak terjadi apa-apa. Tetapi induk ayam ini setia luar biasa. Dia tetap tekun mengerami telurnya. Dia tetap setia mengerami telurnya. 1 minggu enggak terjadi apa-apa. 2 minggu enggak terjadi apa-apa. Masih tetap telur. Tetapi yang luar biasa, 21 hari telur yang dierami ini menjadi seekor ayam yang luar biasa. Kelihatannya gak ada perubahan, tapi ketika kita setia, tekun berdoa, mujizat itu pasti terjadi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengar baik, doa dapat mengubah kematian menjadi kehidupan. Hari ini apa yang mati dalam hidup saudara dan saya, mau bisnis, mau rumah tangga, mau apapun, doa bisa merubah segalanya menjadi hidup yang luar biasa. Doa bisa merubah kutuk menjadi berkat. Siapapun di sana, orang di luar sana boleh mengutuk saudara. Kalau saudara pondasinya Yesus, kutuk pun bisa diubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Jangan takut. Doa bisa mengubah situasi yang buruk sekalipun menjadi fakta yang menakjubkan. Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang yang benar. Doa orang yang benar. Saudara dan saya sudah dibenarkan oleh Kristus. Di atas kayu salib dia berkata sudah selesai. Artinya saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah dilepaskan dari kutuk. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Amin. Yakobus pasal 5 ayat 17 sambungannya. Elia manusia biasa. Elia sama dengan saudara dan saya. Elia manusia biasa. Dikatakan firman Tuhan, dia bukan manusia super, dia bukan manusia yang luar biasa, tapi Elia manusia biasa. Artinya sama persis dengan saudara dan saya, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa, minta supaya hujan tidak turun. Dan hujan tidak turun 3,5 tahun. Apa yang membedakan Elia dengan kita? Tidak ada. Yang disembah Elia hari ini ada di tempat ini, namanya Yesus Kristus. Yang disembah Elia hari ini ada di sini.
Dia menolong hidup saudara dan saya. Dia berkali-kali menolong hidup saudara dan saya. Namanya Yesus Kristus sama. Yang membedakan bagaimana bisa Elia mendapat mujizat yang luar biasa. Yang membedakan adalah ketika dia berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, saya selalu bersyukur, saya selalu bangga kalau saudara punya gembala yang luar biasa. Namanya Tante Lena. Saya doakan panjang umur ya Tante, terus sehat, supaya jemaat di tempat ini tetap diberkati luar biasa. Doanya luar biasa. Karena sungguh-sungguh berdoa, Elia bisa berdoa dan mendatangkan hujan juga. 3,5 tahun. Yosua 10 ayat 13. Yosua 10 ayat 13. Yosua manusia biasa. Yosua bukan Superman, bukan. Yosua manusia biasa yang berdoa minta matahari dan bulan berhenti. Sampai orang Amori diserahkan kepada bangsa Israel. Dan itu terjadi, matahari dan bulan berhenti. Wow, keren ya. Matahari itu bisa berhenti, bulan bisa berhenti. Elia dan Yosua itu sama seperti kita. Enggak ada bedanya manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Elia dan Yosua adalah karena mereka berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang hidup. Amin. Sungguh-sungguh berdoa dan Tuhan dengar doanya. Dan saya percaya kalau saudara dan saya sungguh-sungguh berdoa hari ini, Tuhan juga pasti akan dengar doa saudara. Amin. Roma 10 ayat 11 ayat yang terakhir. Roma 10 ayat 11. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, barang siapa, saudara dan saya kalau percaya kepada Dia yang namanya Yesus, tidak akan dipermalukan. Amin. Kadangkala tidak mudah untuk percaya sepenuhnya. Kadangkala enggak mudah untuk percaya ketika badai persoalan itu terus menerus datang melanda dalam hidup kita. Kadangkala kita enggak mungkin bisa percaya sepenuhnya kalau melihat kenyataan yang ada di depan mata kita. Kadang-kadang kita bisa putus asa, kecewa, marah dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Hari ini dengar baik, ada kabar yang luar biasa. Dia Bapa kita, Dia tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Dia Bapa kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Dia dengar doa saudara dan saya. Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya, tekun berdoa dan berharap, saya percaya mujizat pasti terjadi hari ini. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Singer song leader boleh maju ke depan. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian. Mungkin sudah pernah saya saksikan, tapi kesaksian ini saya bagikan lagi karena saya diberkati luar biasa. Mama saya sudah usia, yang hari ini beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Suatu hari mama saya mendapatkan di lehernya ada benjolan. Benjolannya itu kecil, mungkin sebesar sebiji jagung. Tapi lama-kelamaan benjolan ini menjadi besar. Besar dan besar. Akhirnya seperti telur ayam. Dan sampai seperti telur ayam, suatu hari saya bawa ke dokter. Dan dokter memvonis, ini tumor. Kalau tidak dioperasi bisa membesar dan menjadi kanker yang ganas. Tapi kalau dioperasi pilihannya cuman satu. Kalau nggak berhasil, semua pita suaranya akan rusak. Dan mama tidak pernah bisa bicara, alias bisu. Tidak ada pilihan. Kalau tidak dioperasi menjadi kanker yang ganas. Kalau dioperasi cuman ada pilihan. Kalau nggak berhasil pasti bisu. Saya sampaikan semuanya kepada mama saya dan mama saya berkata, nggak usah operasi. Bagaimana bisa ma nggak operasi? Ini kan bahaya. Tapi mama saya tetap bilang nggak usah operasi. Bawa mama pergi ke Bukit Doa di Brigen. Mama akan berdoa.
Dia berdoa. Saya antarkan ke sana dengan membawa banleng kecil. Saya katakan, untuk apa? Banleng ini digosokkan di lehernya setiap hari. Dan dia berkata, dioleskan dalam nama Yesus, aku sudah disembuhkan. Apakah benjolannya menjadi kecil? No. Kemudian mama saya berdoa 1 minggu di sana. Apakah mujizat terjadi? Belum terjadi apa-apa. Badannya tambah kurus. Saya besuk mama saya dan katakan, ma, ayo bawa dokter saja. No, dia tidak mau. Dia bawa semua dalam doa. Seperti telur yang dierami tadi. Mama saya berkata, aku percaya kalau Yesus yang disembah, orang lain bisa menyembuhkan. Yesus yang saya sembah juga sama. Apakah terjadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan? Akhirnya saya lihat perkembangan. Namanya benjolan itu menjadi mengecil. 1 bulan, 2 bulan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Dan mujizat itu terjadi. Benjolannya hilang. Dan dokter mengatakan sudah sembuh total. Sampai akhir hayatnya tidak ada lagi kanker. Benjolannya hilang. Cuman karena dioles saja dengan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Pengharapan saudara dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Dia ada di sini dan dia berkata, aku dengar doamu. Mari kita bangkit berdiri. Sekali 2 kali dia menolong saudara. Saya percaya akan berkali-kali dia menolong saudara dan saya. Masalah persoalan boleh ada ketika pondasi kita di atas batu penjuru yang namanya Yesus. Hidup kekristenan kita tidak akan pernah mengalami goncangan. Berkah, shalom.